Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Kaum muslimin, para mustami'in, radhiya ankum wa barakalakum. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berjuta-juta nikmat, bahkan nikmat yang tiada terhingga, terutama nikmat iman dan Islam. Hingga detik ini kita bisa melaksanakan talabul ilmi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat lirik syair maupun prosa yang terdapat di dalam kitab Al-Barzanji, 100% isinya itu kita lihat memuat biografi, sejarah hidup dan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula yang ada di dalam kitab Diba' dan Burdah. 3 kitab ini yang berlaku bagi umat Islam, terutama kaum ahlus sunnah wal jamaah, dalam melakukan ritual mauludiyah atau menyambut kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satunya khusus puji-pujian untuk Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akan tetapi dalam praktiknya Al-Barzanji, Ad-Diba'i, Qasidah Burdah dan Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering dibaca ketika ada hajat anak lahir, hajat menantu, hitanan, tingkeban, masalah yang sulit terpecahkan, dan musibah yang berlarut-larut. Yang tidak ada maksud lain, mohon berkah Rasulullah akan terkabul semua yang dihajatkan. Umumnya acara berzanji atau dibaan atau burdahan atau manakiban dilakukan pada malam hari sehabis sholat isya. Akan tetapi banyak juga warga Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mempunyai tradisi kalau acara anak lahir di sore hari habis sholat asar, dan bahkan ada yang berzanjen di siang bolong. Sudah ratusan tahun kitab-kitab itu dipakai. Rupanya belum ada yang menggeser lewat keindahan kalimat-kalimat yang disusunnya sampai sekarang ini. Bagi yang paham bahasa Arab, tentu untayan kata-katanya itu sangat memukau, sangat mempesona. Umumnya mereka terkesima dengan sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang sulit untuk ditiru, sangat indah, menarik dan sangat mengharukan. Di tengah acara dibaan atau barzanjen ada ritual berdiri, sirakalan dari kalimat asyraqal badru alaina, di mana kalau sudah sampai di situ semua hadirin dimohon untuk berdiri. Berdiri karena kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah majelis. Ada juga yang menyebutnya sebagai marhabanan dari kalimat marhaban yang artinya selamat datang atas kehadiran Nabi kita. Berdiri ketika barzanjen atau dibaan itu hukumnya sunnah. Ia termasuk uruf syar'i, adat yang syar'i. Dalil yang dipakai adalah suatu hadis yang terdapat dalam kitab Bughyatul Murtarsyidin. Wa qad warada fil athari an sayyidil bashar sallallahu alaihi wasallam annahu qala man warrakha mu'minan faka'annama ahyahu wa man qara'a tarikhahu faka'annama jarahu
faqad istaujaba ridwanallahi fi hururil jannah. Tersebut dalam sebuah asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa membuat sejarah orang mukmin yang sudah meninggal, sama artinya menghidupkannya kembali. Siapa membacakan sejarahnya, seolah-olah ia sedang mengunjunginya. Siapa yang mengunjunginya, Allah akan memberinya surga. Begitu juga ada dalam suatu hadis dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, qala sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fatafarraqu an ghairi zikrillahi illa ka'annama tufarriqu an jifata himarin wa kana dzalikal majlisu alaihim hasrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu majlis orang banyak di mana orang-orangnya berkumpul tanpa berzikir kepada Allah, melainkan mereka itu bagaikan bangkai himar yang berserakan, dan majlis itu hanya akan membawa kerugian bagi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan Imam Suyuti mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Demikian juga dapat kita baca dalam kitab As-Saribul Mubid fi hukmi taqlid, lima alimal haqqu minka wujudal milali lawana laka ta'at ay rahmatan bika wa tashilan alayka liannaka idza sami'ta min naw'in minha intaqalat ila ghairihi walau kanat min naw'in wahidin lasaimathu nafsu wa taraktahu istiqlalan lahu bi khilafil anwa'il muta'addidati fa innaha tastakhifuha wa tastahilluha linaqliha min naw'in ila akhara wa sya'nun nafsi anna alla taduma ala halin wahidin bal tanzuru fil ahwal ala tara anna al insana idza dawama ala ta'amin wahidin tas'amuhu nafsuhu kama waqa'a li Bani Israil. Dalam kitab Hikam dipaparkan, kalau engkau menjumpai di dirimu ada rasa bosan, lalu engkau dapat membuat variasi dengan beragam-ragam ketaatan, ini merupakan rahmat dan kemudahan bagimu. Sebab dengan begitu, bila engkau bosan dari yang satu, dapat pindah ke yang lain. Jika hanya satu macam saja, tentu dirimu akan bosan dan lekas meninggalkannya. Berbeda jika ketaatan itu beragam, hal ini akan membuat ringan dan nyaman bagimu untuk berpindah dari satu ke yang lain. Dan sudah menjadi kecenderungan jiwa seseorang untuk tidak dapat tetap pada satu posisi saja. Sebaliknya akan suka berpindah. Tidakkah jika seorang yang hanya makan makanan satu jenis tentu mudah jemu sebagaimana yang dialami oleh Bani Israel? Ini dapat kita baca dalam kitab As-Saribul Mubid fi hukmi taqlid halaman 72. Demikian pula dalam hal berdiri, misalnya ketika membaca Maulid Nabi, walaupun bid'ah hukumnya tidaklah mengapa, karena orang-orang yang melakukan itu hanya sebagai penghormatan kepada beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dapat kita lihat dalam Al-Fatawa Al-Hadisiyah di Ibnu Hajar. Mudah-mudahan para mustami'in sekalian bisa mengambil manfaatnya dari uraian yang singkat ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.